Ini yang paling tinggi. Gue selama gue bisnis jam, ini yang paling mahal yang pernah gue pegang dari semua Patek Philippe. Bro, halo bro semua. Balik lagi di channel kita ya. Kok lu nggak pakai masker? Oh iya lupa masker gue, lupa ya. Ini kita, maaf ya, Pokana, sorry Pokana. Wah, bener. Saya lupa memakai masker Pokana. Taat peraturan dong. Bentar nih, sebelum kita mulai, thank you yang udah subscribe Hobi Jam TV ya. Udah 10.000 akhirnya. Males. Udah 10.000 akhirnya bro. Luar biasa, thank you ya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe ya video Hobi Jam TV, oke? Bye-bye. Biasa gue suruh nggak usah subscribe aja, subscribe orang. Yaudah closing, bye. Wih, serius? Jadi gue emang tadi seharian pakai Pokana terus dari subuh sampai malam ini, jadi gue harus copot sekarang deh. Oh, yang bener lu? Nggak bro, gue tadi makan pun pakai masker. Ya bro, Happy New Year ya. Happy New Year. Happy New Year, semoga panjang umur dan sehat selalu. Itu mah ulang tahun dong. Happy birthday. Happy birthday. Itu gimana sih? Gua hari ini tuh mau mereview satu jam tangan Patek Philippe yang lagi neck down banget nih. Ya, dia cuma ada satu di tipe ini, Patek 5990 Rose Gold. Harga kita nanti dulu baru ngomong lah. Oke, ini jam tangan Patek mahalnya minta ampun. Tapi itu mampu beli kan? Mampu beli, yang beli toko soalnya. Gue buat jualan lagi bos. Gue juga bingung ya. Itu ada di pikiran gue, di bayangan gue tuh Patek Philippe bisa sampai harga segitu mahal gitu ya. Nah ini di depan gue ada Patek 5991 R Rose Gold. Berapa harganya bro? Harga nanti dulu aja ya, pokoknya M lah ya, M-an. Kok cari tahu sendiri kan kita mau kasih tahu di sini. Ya kan biarin surprise, biarin kayak agak misterius gitu bro. Nah, kan nanti kan clickbaitnya begitu tulisannya. Oh iya juga ya. Gimana sih? Ya ini jadi ini jam tangan Patek Philippe yang di depan kita ini itu harganya di 6,5 miliar. Kebeli nggak harga diri lo? Harga diri gua 6,4 miliar, jadi nggak bisa kebeli juga. Ya kebeli dong kan 6,5. Oh iya goblok. Jadi ini dia sebenarnya ini Patek Philippe, saya pun juga bingung ya kenapa bisa sampai semahal ini. Cuman yang jelas di Patek 5990 ini cuman ada dua tipe, yang steel sama yang rose gold. Nah yang rose goldnya itu cuman ada yang warna ini aja nih, rose gold dengan dial blue. Sebenarnya nih sekarang kita lagi mau bikin konten tentang versus Patek sama RM. Cuman karena emang kita RM-nya lagi habis. Ada nih, ada. RM lu nggak sebenarnya, RM lu murah bos. Sombong beda bos ya. Jadi RM yang dia pakai itu adalah RM 11 titanium yang cuman ya 3M lebih lah ya. Nah, ini kan kita tetap kan aja harus murah nih tangan lo. Iya kan? Iya. Lupa. Kita sebenarnya agak susah nih mencari kandidat mana yang harganya mirip-mirip ya. Sesama rose gold. Kita kan tahu kan RM 11 yang 01 rose gold ya teman, harganya mungkin yang 4 masih kalah. Masih kalah. Jadi kita pilih RM 3502 Nadal deh yang harganya mirip-mirip ya bro ya. Benar. 3502 atau 1103 karbon. Ya atau 1103 karbon, ya. 1103 rose gold juga 5M-an tapi yang nggak nyampe segini juga harganya, jadi kita pilih yang karbon yang Nadal aja. Nah kalau lu pilih yang mana bro, RM atau Patek? RM lah. RM lah, gue sih Patek Philippe bro, kenapa? Emas semua jelas. Kenapa ini Patek mahal? Karena kan ya, ini kan udah pernah gue review nih sebelumnya nih, di mana di... Yang steel ya? Steel, iya. Steel. Jadi emang semua sama percis, cuma beda di material aja. Jadi kalau yang 5980 kan dia di bagian sininya nih, kan dia tidak ada tombolnya. Nah ini tuh ada tanda tombol quick setnya nih kalau yang 5990, oke. Terus dia juga ada GMT juga ya. Itu doang sebenarnya sih ya yang bikin mahal ya gak sih? Beneran itu doang sebenarnya. Terus lu sukanya kenapa Gua suka karena emang lu suka pakai modelnya warna birunya. Gua suka karena emang apa ya, besarnya sih. Size-nya gua demen ya. Gak terlalu gede, gak terlalu kecil. Iya pas sih, menurut gue sih begitu. Sama dia di only one bro, birunya tuh cuman di dia doang adanya. Kalau gue sebenarnya mau Patek mau RM dua-dua gue demen. Tapi karena pertanyaan lu lebih suka mana, gue lebih suka RM. Suka RM. Ya balik lagi, lebih gede, lebih enak dipakai. Tapi ya kalau untuk historical mesin bagus ya pasti Patek. Ini sih harusnya ada RM-nya sih, cuma RM-nya gue lagi nggak ada, habis gimana ya? Ada ya. ini ada. Nanti kita pakai foto aja ya. Nah ini kan beda, RM lu murah. Jadi ini Patek sebenarnya di awal tahun itu hanya sekitar 5M-an. Ya 5,5, 5,4 lah. Ya naik terus lah, biasa lah, namanya juga Patek. Tapi ini yang gue lagi mikir ya bro ya, kan dia kan juga ada nih 5980 yang full rose gold. Kalau lu lebih demen yang mana? Kalau gue 5980, kalau gue, tapi nggak tahu ya. Jangan yang punya 5990 jangan sakit hati.
Alasan gue lebih suka 5980, gue agak risih ngeliat itu yang lokal sama home-nya tuh kanan kiri. Menurut gue tuh keramaian. Pertama keramaian, yang kedua jarumnya kebanyakan menurut gue. Iya betul. Ya kan, kurang clean. Itu sih yang sering dikritik sama orang-orang tentang 5980. Tapi dial birunya sih emang mantep ya. Birunya mantap. Dia tuh sebenarnya ini Patek desain ini jam ya supaya ibaratnya apa ya? Harusnya lebih tinggi kelasnya dibandingin 5980. Emang lebih tinggi kan? Lebih tinggi Emang betul. lebih tinggi. Tapi harganya nggak kalah ya harganya. Kayaknya masih mahalan dia loh. Kalau yang Rose Gold betul mahalan dia, tapi kalau untuk sesama stylenya itu sekarang jadi head to head tuh, mirip-mirip tuh. Ini ya dia bodinya ini dia 40,5 mm nih ya. Jadi ya cukup gede lah ya, lumayan lah ya. Lumayan lah, sama dia lumayan tebel nih karena dia kan ada kronografinya. Jadi dia pasti lebih tebel gitu. Sebenarnya kalau review Patek itu kita agak bingung ya, karena nggak ada yang bisa dikomplain juga kan. Everything good, semuanya bagus. Ya yang bisa gue komplain ya mungkin cuma dialnya agak keramaian. Tapi beberapa orang memang suka karena kan dia dual time. Ya dual time betul. Ya kan justru itu yang dia bikin. Karena ini gue memperkenalkan kalian lah kalau ini ada jam tangan Patek harga segini. Ya pokoknya kita kasih tahu lah, ini mahal judulnya. 6 M-an tuh ada ternyata bro gitu loh. Jadi mungkin yang dibayangkan orang tuh pikir Patek paling cuma 2 M, 1 M. Ini aja 6 M nih bos. Jadi kalau Anda lihat orang pakai Patek full gold gini nih, udah pasti harganya udah pasti di atas 4 M semua lah. Kayaknya so far sampai saat ini yang Patek paling tinggi harganya ini ya yang kita pegang. Ini yang paling tinggi. Gua selama gua bisnis jam ini yang paling mahal yang pernah gua pegang dari semua Patek Philippe. Karena sekarang kita lihat 5711 yang rose gold udah 3 M-an juga, terus 5980 yang gold udah 4 M-an mau hampir 5 M juga. Inilah yang paling mahal lah. Lo kan tadi temennya sama RM nih. RM Nadal kan orang udah tahu lah kalau dia kan bodinya kan jelas-jelas karbon. Ini orang nggak bisa bohong lah ya. Lihat dari mata tuh sekilas pasti lebih kelihatan luxnya yang ini. Yeah. Flashy yang ini. Luxury. Betul. Even sampai orang yang tidak ngerti pun pasti ngelihatnya rose gold gitu loh. Yes. Kenapa RM Nadal bisa mahal banget bro? Sampai segitu mahal. Kenapa? Pertama ya, di dunia jam tangan tuh tahu dong kenapa harga tuh selalu lebih mahal. Nggak cuma si RM maupun si Patek, si Rolex juga kan makin mahal terus. Betul. Ya itu karena balik lagi supply demand terus sama susah banget didapetin itu. Iya. Ya kan, termasuk si RM sendiri kan udah kalau production itu kan unitnya dikit, nggak banyak. Ya kan, dan untuk dapetin itu juga susah banget. Sama seperti si Patek ini juga, gitu. Jadi kalau misalnya lu tanya kenapa mahal banget dua-duanya ini ya karena ya hal-hal yang udah pernah sering kita bahas bro. Tapi kalau opini gue pribadi kenapa gue lebih suka RM ya pertama ya lebih gede, lebih sporty, dipakai lebih ringan, dipakai di tangan lebih enak. Ya kan? Dan terus gue lebih jarang ketemu kembaran. Mungkin kalau pakai Patek Philippe masih bisa ketemu kembaran karena masih banyak lah orang yang pakai Patek kan. Yang ini susah lah. Iya, yang ini. Tapi kalau yang lain kan masih bisa lah, lu masih bisa ketemu. Yang lain masih bisa ketemu lah. Kembarannya. Kalau pakai RM jarang lu ketemu kembarannya. Udah itu dia juga lebih ya karena gue masih berasa muda walaupun gue udah nggak muda gitu kan ya kan. Ya kan gue mengakui dong, bener nggak? Gue masih berasa muda walaupun gue udah nggak muda lagi. Oke dong, bagus ya Pak? Ya bagus. Ya. Daripada lu muda berasa tua. Kagak lah, gue forever young. Ya. Jadi basically menurut gue si RM itu bisa gonta-ganti strap, colorful, bisa merah, bisa putih, bisa kuning, bisa gonta-ganti, lebih sporty gitu. Tapi rubber itu loh. Nah itu gue suka, gue demen rubber. Kayak apa ya bahasanya tuh, gue tuh masih sebenarnya nih, gue masih agak nggak masuk di gua tuh harga sampai MM-an bos. Karena kan dari materialnya kan rubber lah. Ya that's why makanya kenapa gue bilang mindset itu seperti orang tua. Karbon itu lebih anak muda. Lebih sporty. tapi kalau RM3502 ya dipakai tuh kayak lagi nggak pakai jam loh. Enteng sekali jamnya. Nah, udah itu juga kalau misalnya kayak ini kan lu pakai hari-hari juga terlalu flashy kan. Nah, inilah permasalahannya ini kekurangannya apa? Jadi kalau misalnya Anda itu mungkin rapper gitu ya. Orang negro gitu, cocok kalau pakai daily ya kasih lu kan soalnya kulit gelap. Orang Cina nggak? Kalau bukan gue bilang orang Cina, ya gue pun juga Cina, betul. Cuma maksudnya kayak kalau lu udah putih nih, lu pakai rose gold, buset bos. Bisa putih, bisa pakai rose gold. Coba bayangin Anda pakai celana pendek, sandal jepit, celana pendek, kaos gitu kan, pakai Patek ini rose gold, waduh. Terus makan bakmi. Terus makan coipan gitu kan, makan bakmi gitu kan. Kan pasti agak aneh lah. Maksudnya kayak bagi gua ya, ini kan menurut gua, opini gua nggak ada masalah sama orang yang pakai celana pendek atau pakai sandal jepit. Cuman
nggak cocok gitu loh. Kalau nggak ada masalah, kenapa lu sebutin tadi semuanya? Iya kan, gue kan hanya kasih opini doang. Ya itu berarti lu bermasalah dengan orang itu. Ya opini kan bukan berarti kan itu gue bukan kritik loh. Gue hanya mengasih gue punya pendapat aja gitu. Iya, tapi pendapat yang menyinggung seseorang kan. Gue nggak menyinggung. Gue pun juga bercelana pendek di rumah. Iya sama. Di rumah. Ya pokoknya dia lebih flashy, bener nggak? Setuju dong. Flashy Setuju banget. dong. Flashy banget. betul. Ini gue akui Ya kan. Itu kayak lu masih pakai jas, masih pakai yang lebih rapi. Harus rapi, ya formal kan? ya betul. Kalau RM itu kan tuh bisa formal, bisa casual. Nah bisa kalau sport. RM ya lu mau pakai di lagi formal lagi ini ya semua bisa masuk. Ya, tapi basically that's why kenapa jam itu harus lebih dari satu. Kalau gini nih, daripada pusing-pusing, yang flashy ada, yang sporty ada. Betul. Beres kan urusan. Betul ya, dia pikir Ya, kan? dia mah orang gila makanya. Wah gila biar jualannya banyak dong bro, lu gimana? Orang gila ya, enggak. Gue sih hanya memberikan orang supaya belilah jam tangan yang ada suka, jangan beli yang banyak-banyak. Ya kalau sukanya banyak gimana? Ya bagus ya, beli semua ini. Tapi di jamnya ya. Ya, tapi gini ya, maksudnya kayak ini ya, kalau misalnya nih kalian ke pasar, oke, pakai RM 3502 sama pakai ini Patek, ini rawan dijamret nih bos. Ya kan? Nah jadi kelebihannya pakai RM begitu nih. Kalau misalnya pakai di pasar, Anda pakai, orang nggak akan tahu itu mahal. Bener nggak? Nggak tahu. Iya, yang tahu hanya orang-orang tertentu yang tahu itu mahal. Tapi kalau Anda pakai ini, yang orang nggak kenal pun, orang yang nggak tahu pun, Karena bling-bling. bling-bling, Iya. flashy gitu. Gitu. Ya itu kelebihan dan kekurangannya dia. Betul. Tapi tetap gua di RM. Dia tetap RM. Kalau gue tetap ya apa ya, walaupun gue bukan orang yang rapi-rapi banget ya, tapi gue suka ini jam sih. Ya gue juga suka. Rose Gold-nya, kan lihat tuh. Cakep ya? Cakep nih, gue pakai nih, biar kalian lihat nih. Lo lihat gue pakai kan. Dan ini berat loh. Dan ini berat loh jamnya lo. Lumayan berat lah, bukan bilang lumayan Coba berat lu nih. begini. Gak cocok yang mukanya ya guys. Bayangkan, gue udah putih, mata sipit, pakai rose gold pula kan gue. Gak cocok ya? Iya. Soalnya kalau gue pakai jas gitu loh. Tapi ini kan ini nih, di tangan gue nih size-nya lumayan besar kan. Jadi untuk orang yang memiliki postur seperti gue ya cocok lah pakai beginian lah. Kan kita tadi udah membahas kelebihan sama kekurangan masing-masing nih, RM sama Patek Philippe gitu loh. Nah kita dari Patek dulu ya, gue mau bahas. Kekurangan RM apa? Kekurangan RM ya gitu tuh. Kalau bagi gue ya karbon, gampang rusak. Pasti gampang rusak. Iya, RM rusak mulu. Beneran nih, ini mah bukan gue jelekin, tapi emang beneran gampang rusak. Jadi pakai harus hati-hati. Rusak mulu kalau dia yang pakai. Jadi ibarat tuh kalau kalian tuh naik mobil supercar, ya kan. Kalau misalnya pakainya kasar ya pasti cepet rusak. Kalau pakainya kasar. Kasar cepet Kalau rusak. pakai halus nggak dong? Kalau pakainya halus ya katanya enggak sih juga dong. ada yang bisa rusak katanya. Ya udahlah. Jadi kalau jarang dipakai cepet rusak. Jadi dia tuh semua barang mahal pasti lebih ringkih lah daripada yang barang yang murah. Lebih high maintenance. Lebih high maintenance. Itu bahasa lebih bagus bro. Lebih high maintenance, betul. Ya, terserah dia aja anjing. Lu ya bener lah. Oke. Nah bro, ini untuk Patek Philippe, menurut lu nih gimana nih bro? Ini harga nih kan udah sampai 6M-an nih bro ya. Harga tuh demen terus bro. Mana mungkin, gila lu mau sampai berapa? Sampai 100M. Tuh demen terus. Menurut lu tanya gue, menurut gue kan. Nggak tahu sih, gue ya jujur ya, gue nggak pernah tuh ada bayangan gue ini jam tangan sampai harga 6M. Gue dulu pas dia... Lu kalau ngomong ini nggak worth it 6M sekian, Daytona lebih nggak worth it lagi menurut gue. Tapi orang beli aja tuh, orang suka. yang di mana Ya kan? tinggi. Mau 670, 700 juta. Bener gak? Ya kan? Mendingan pakai Patek. Kalau Daytona mah emang ini sih, emang banyak yang mau sih. Daytona. Banyak. Daytona. Daytona emang banyak Pokoknya yang dia mau. udah sebut Omega jadi Omaging, Daytona jadi Daytona. Jadi emang ya... Kalau menurut gue dia akan naik terus. Sampai berapa, bro? Mungkin Feeling naiknya lu? nggak akan secepat itu, tapi yang namanya jam tangan tuh kan kalau kita keep 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya pasti dia akan naik terus. Tapi nggak tahu sih sekarang gue udah nggak bisa prediksi lagi sih itu harga mau apa berapa. Karena inflasi juga kan. Ya juga sih. Uang kertas tuh makin kecil, jadi Betul. kadang-kadang mendingan kita nabung di jam tangan. Di jam. Mau Patek, mau RM, mau Hublot, mau jam apa aja gitu ya. Lah. Bener. Karena di zaman gue dulu gue nggak pernah tuh dengar orang beli jam sampai miliaran gitu bro. 6M, 5M. Tapi basically 10M. intinya yang benar-benar naik itu tuh 4 brand ya. Dia Patek, RM, Epi, Rolex, that's it. Nah, yang lainnya ikut naik karena kekatal dari 4 brand ini, bener nggak? Yang lainnya naik ya betul. Iya dong, Dia harus karena- ngikut. Karena yang ini udah naik tinggi, yang merek lain tuh masih murah gitu. Ya betul. Iya nggak sih? Betul. Pasti ada pergerakan juga lah. Ya, Lama-lama orang udah nggak mampu beli yang itu dong. betul. Ya kan, akhirnya orang beli second liner-nya. Makanya sekarang tuh orang kalau tanya sama gue, bro, gue ada budget sekitar 100 sampai 200. Dapatnya apa? Dapatnya gitu apa? kan. Waduh, gue bingung sekarang loh. Bukannya apa ya? Ya Bingung udah gua kita sekarang. kasih merek yang under segitu Iya, sekarang. betul. Paling Panerai atau mungkin Hublot yang di bawah itu kayak Classic Fusion Lu kayak sekarang Big belakangan Panerai terakhir kenceng. Kencang Kenceng banget kan?
Ya, karena orang udah nggak mampu beli si Rolex yang harga 300-400 kan? Betul. Nggak mampu dan belum rela lah gitu loh. Ya mungkin beberapa orang tuh yang uangnya belum segitu gitu. Cuman ya paling kasihannya orang-orang begitu tuh yang mereka udah nabung, uang udah kekumpul, taunya mau udah harga berapa nih, kekumpul, naik lagi. Jadi udah nggak keuber sebenarnya nih. Banget terjadi ya. Iya, kecuali kalau misalnya Anda menang uang miliuner gitu kan. Ya udah lah, ini udah gua bahas ini Patek Philippe sama itu RM. Ya ini kita lebih ke highlightnya lebih ke nih Patek sebenarnya sih. Cuman coba deh komen dong di kolom komentar ya, Anda tim mana nih? RM atau tim Patek? RM dong. Patek dong. Jadi kalian coba tulis di kolom komentar kalian tuh tim mana? Epi atau tim Epi lagi. Patek atau tim RM? Oke. So, ya Happy New Year guys. Happy New Year. Like, terus share, subscribe. Kali ini subscribe ya. Soalnya kalau gue suruh jangan subscribe, diomelin sama dia. Ya harus subscribe dong ya. Hari ini gue sama dia berantem lagi nih. Kemarin anteng. Enggak lah. Kemarin anteng lu komen kan, tuh main anteng. Gue lagi berantem, banyakan berantemnya, banyakan bercandanya. Namanya juga netizen bos, tuh suka-suka dia aja. Heran gue. Ntar gue anteng lu bingung, gue ribut lu bingung lagi. Komennya kejalannya lu ya. Oke, bye-bye. Bye. Berdoa dulu Pak. Berdoa dulu. Cuma ngantuk gue Cuk. Ya, ngantuk kok berdoa. Nih. Udah mulai belum sih? Si anjing nih nggak. Dia dari tadi cuma diem doang dong. Ya emang kan buat blooper. Wih, kita udah lama nggak ada blooper ya. Lu blooper tuh jangan lu sengajain. Jadi lu harus bisa melihat momen, nangkep momennya gitu loh. Nggak usah bawel. Hah? Udah ada ya? Kurang ajar lu. Halo guys. Halo guys. Hei, buruan. Kenapa sih orang kalau ngomong tuh pakai guys ya? Guys ya. Lu ngapain dari tadi mau telinga-telinguk? Masuk gak suaranya gue? Gini. Heran gue dari tadi. Orang kan gue kan jadi bingung kan mau ngomong apa nih dia gini. Lu nggak usah masuk nggak videonya apa gimana? Oke, ya jadi kan tadi ngomong apa gue udah bilang? Iya nggak? Tompel gue sih mahal. Ya pokoknya intinya hari ini kita bandingin si Patek sama si RM ya. Patek sama RM. Nah ini yang mirip-mirip sama ini Patek RM Nadal kali ya, yang 3502 Tapi ya. kalau lu RM atau Patek? Belum dulu, baru lu apa udah tanya sama gua. RM Patek sabar. Nenek mulu. Review barangnya dulu. Enggak serius, ini ngobrol goblok. Ya coba lu ngomongin apa coba. Ayo lo ngomong. Jangan digituin nih. Iya makanya coba. Nah kalau lu pilih yang mana bro? RM atau Patek? Lu jangan nanya dulu. Bangsat bener.